Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah di Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Buya dan Umi selalu diberikan kesehatan serta umur yang panjang, amin, dan dipermudah segala urusannya dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Buya, mau bertanya, apakah jika kita menggunakan hand body, pelembab wajah, lipstick yang tidak waterproof dan atau yang lainnya, air wudhu dapat menyerap kepada kulit Buya, itu seperti apa Buya? Baik. Kalau menyerap itu menyerap, Ya, Buya. karena tidak ada bentuk yang menempel yang membatasi, ya kan? Karena itu hampir menyatu dengan kulit, jadi tetap tembus. Cuman yang dipermasalahkan adalah bukan itu. Di saat air menempel ke hand body tersebut berubah atau tidak. Ya. Ada benda yang terpisah dari tangan, yaitu hand body atau yang lainnya, itu merubah atau tidak. Kalau merubah berarti air itu telah berubah, yang tidak bisa digunakan untuk Suci. bersuci lagi. Ini sebagian pendapat seperti itu. Maka dari itu yang lagi di berbedak dan sebagainya, hendaknya sebelum berwudu diusap terlebih dahulu supaya di saat wudu itu adalah pasti tidak dikuasai oleh keraguan-raguan seperti itu. Jadi kalau masalah nembus karena itu ada bukan benda yang tebal itu masuk ya ke tetes ya kerasa dingin kita masuk ke kulit kita seperti itu. Baik, Buya. Dan memang sekarang Bahkan minyak sekalipun kalau cair, ya, Buya. seolah-olah minyak selagi masih cair ya, bukan minyak beku. Selagi cair maka ia tidak menghalangi Walaupun air, kayak menyatu, biarpun Buya. kayak tidak menyatu, karena cair tidak menghalangi. Tidak menghalangi. Benda cair tidak menghalangi. Begitu Iya, para Buya. ulama mengatakan. Dan juga memang sekarang ini banyak memang harus waspada juga sih Buya para wanita, karena sekarang itu banyak kosmetik yang waterproof Buya. Artinya memang tahan air, artinya dia tidak akan terhalang. Artinya kalaupun air itu kena itu nggak hilang gitu Buya. Seperti ada bedak yang waterproof, ada maskara waterproof, lipstick waterproof gitu Buya. Pelindung air itu maksudnya. Jadi memang dia tidak akan terpengaruh. Jadi kalau seandainya dia Kalau pakai memang cuci atau apapun, maaf gitu, mungkin masalah istilah. Kalau memang betul kata ahlinya ini menghalangi air, ya sudah nggak usah tanya ke kami. Iya, Buya. Nah, enggak tahu kalau betul ini menghalangi air dan dia meyakinkan yang jualan menghalangi air nggak tuh, sudah nggak usah tanya ke saya. Kan harus tanya ahlinya. Iya. Setelah kita hand body-nya tadi. Kalau ada satu benda yang betul menghalangi air ya sudah. Nggak bisa dong. Mau menghalangi air mau gimana lagi? Ya. Iya, Buya. Dan ini kadang memang menjadi kendala bagi sebagian para wanita Buya, gara-gara sayang dengan kosmetik biasanya jadi malas wudhu Buya. Sehingga Innalillah. kadang terutama kadang seperti di acara-acara pernikahan, sehingga kadang tidak sedikit para wanita yang gara-gara ya nanti bedaknya hilang. Nggak dan wudhu, nggak sholat sebagainya. sekali. Iya, Masya Buya. Allah. Itu banyak Masya. implikasi. Innalillah. Takutlah pada Allah. Kecantikan Anda Allah yang beri. Kalau Anda tidak dengan Allah lalu minta kecantikan dari siapa? Apakah tidak takut kalau ternyata diganti kecantikannya? Kecantikannya wajah tetap ada karena dijaga. Tapi ternyata di mata suami sudah nggak cantik lagi. Tiba-tiba dicabut rasa cinta dan kasihnya. Karena seorang wanita hanya mengandalkan fisiknya saja, bukan mengandalkan hati. Kan bahaya itu. Kan yang punya cantik Allah. Ya, Buya. Makanya jangan sampai pertahankan kecantikan sampai nggak sholat. Berarti Anda mengandalkan dohir Anda, bukan mengandalkan Allah. Begitu sebaliknya mungkin, dan Anda pun semuanya akan menjadi tua. Tapi karena Anda baik dengan Allah, ternyata tua hanya keriput di wajah Anda. Tapi hati Anda tetap tampak cantik. Akhlak Anda tampak cantik di mata suami. Kan seperti itu. Tolonglah tetap dekat kepada Allah. Jangan gara-gara dandanan. Baik Buya. Dan mumpung sekalian ngomongin masalah dandanan tadi Buya, ini mungkin bisa memberikan solusi bagi para ibunda-ibunda atau wanita-wanita yang memang sedang hajatan Buya. Karena Umi pernah dengar gitu Buya, kalau untuk pengantin ketika nanti mereka misalnya didandani gitu Buya, artinya ada solusi diperkenankanlah untuk mereka itu
nanti menjamak sholat Bu ya, karena memang kondisi saat itu harus menemui tamu dan sebagainya Bu ya. Nah akan tetapi kadang yang berdandan dalam acara pernikahan kan gak cuma si wanita Bu ya, tapi juga ya ada orang tuanya, ada nanti istilahnya tuh pagar ayunya yang menjadi bagian penyambut tamu. Nah apakah menjamak sholat ini memang diperkenankan untuk semuanya atau memang ya hanya khusus pengantin aja gitu Bu ya? Ulama menjelaskan hanya spesial untuk pengantin karena apa? Tidak darurat yang lainnya. Iya Bu ya. Yang menjaga sampai 4 jam begitu kan. Iya. Ya kan. Kalau pengantin bisa menjamak sholat karena itu. Tapi yang lainnya bisa ganti dong. Dia sendiri juga sebenarnya nggak mau kalau sampai berjam-jam begitu ya. Mungkin 2 jam yang pertama, gelombang kedua adalah 2 jam. 2 orang. Nggak ada masalah seperti itu. Iya. Jangan gampang menjamak ya. Adapun kayak orang tua pengantin yang kadang memang harus mendampingi pengantin dari awal akhir, itu adakah rukhsah Bu ya? Ulama sebenarnya dikatakan memang hanya untuk pengantin saja seperti kata Imam Haddad dan sebagainya. Cuman itu adalah masalah kemudahan dalam syariat. Kalau betul-betul merepotkan bagi dia, ya kalau betul-betul merepotkan, ya, apalagi suasana ramai ya, Iya. sehingga kadang-kadang wah ini kalau sholat di sini nggak ada tempat, ataunya kita harus keluar tempat ini, zuhurnya habis, maka niat menjamak untuk mencari tempat yang lain, karena nggak mungkin di jalan kayak begini. Ya, Berarti permasalahan seperti sholat di atas tol tadi. ya, Jadi kita keluar tak tahu sudah nggak ngejar, jangan sampai malah tidak sholat, maka niat menjamak. bahasa udahlah nanti dikodo aja. Oh nggak bisa begitu, kalau keadaannya masih normal ya jangan begitu, jangan biasakan. Iya, Dan memang dalam urusan jamak lebih mudah dalam madhab kita itu. Dalam ulama kita lebih mudah masalah menjamak, asalkan ada kesibukan yang jelas bisa saja orang menjamak. Yang nggak boleh adalah tala'ub, main-main. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.